teman-teman, Pak Hanapi, Om Yan, Om Kartiwa TKH, Su Yogi Gustira, Mang Sogo, dan semuanya teman-teman yang udah mampir di channel ini. Makasih banget atas segala responnya di video-video saya. Saya udah sebulan ngeliatin komentarnya Pak Hanapi. Pak Hanapi itu keren banget, keluarganya juga keren banget. Mas Ali, Ibu, keren banget dah. Gitu. Beliau komentar waktu di video saya mempertanyakan, emang ada manusia baik? Karena saya rasakan manusia itu ya memang ada sisi yin and yang, ada sisi baik dan sisi buruk begitu. Semua kita itu ada sisi itunya gitu. Ada devilnya, ada mungkin ininya malaikatnya begitu, angelnya dalam setiap diri manusia. Saya cari di kitab-kitab agama manapun nggak ada yang menyebutkan manusia itu amat baik, tidak sombong, gemar menabung, nggak ada gitu. Di kitab agama manapun disebutkan bahwa manusia itu amat zolim dan amat bodoh, sedemikian sehingga kita diarahkan untuk terus belajar dari buayan ibu sampai ke liang lahat. Kita tuh belajar terus gitu, diwajibkannya. Yang mewajibkan tuh bukan manusia, tapi Tuhan, supaya kita terus belajar. Kalau teman-teman gak mau belajar, mungkin teman-teman 200 tahun belum ngerti apa maksudnya semua ini. Tapi dengan kita terus belajar, maka kita akan terus dapat pemasukan ilmu pengetahuan yang kita butuhkan gitu. Pak Hanafi waktu itu komentarnya, edukasi di sana, di negara maju itu lebih baik daripada di kita, di negara kita, di Indonesia. Saya pengen komentari waktu itu, pengen balas komentar, tapi karena apa yang pengen saya sampaikan itu kebanyakan dan susah saya ngetiknya, jadi saya tuliskan di apa saya sampaikan, saya respon di video ini aja ya Pak ya. Kalau menurut pandangan saya, misalnya dibilang edukasi di negara maju itu lebih baik, saya meragukan itu. Kenapa? Karena begini, yang namanya edukasi itu sama aja, mau di negara maju, mau di Indonesia itu sama. Apalagi sekarang zaman internet, kita bisa belajar bukan hanya bertanya ke teman, tapi bisa browsing kan. Kayak Guru Gembul juga di beliau banyak referensi itu dari internet begitu. Dan kita yang mengolah sendiri gitu. Kalau bahasa Sunda itu bahasa Prancis, perabatan Ciamis, dibawang diutahkan gitu. Jadi kita mau berpikir di otak kita, seks otak gitu. Bukan seks dalam hal ewean, bukan Yan, tapi kita berpikir mana yang benar, mana yang salah begitu. Kalau menurut pandangan saya mengenai edukasi itu di Indonesia itu nggak kalah gitu. Media untuk belajar itu tidak kalah dibanding negara maju. Bahkan sebetulnya kalau teman-teman di Indonesia senang belajar, peluang untuk lebih majunya lebih besar. Kenapa? Karena Indonesia itu cuma 2 musim gitu. Coba bayangkan teman-teman di kayak di Korea, di Jepang, di Amerika, mereka kan 4 musim gitu, 4 musim. Misalnya kondisi enaknya summer doang, 3 musim lain kita menggigil. Kalau saya, waduh, kondisi dingin buru-buru pengen belajar gitu. Sedangkan di Indonesia gitu, jangankan musim panas, musim hujan aja, teman-teman cewek banyak yang keluar cuma pada pakai tank top doang masih bisa. Karena suhunya sangat kooperatif, suhu di kita itu enak banget gitu. Nah, tinggal kita memanfaatkannya aja. Kita memanfaatkan untuk belajar apa cuma buat kongko, buat ngegosip doang. Itu masalah perbedaannya di situ. Kita sendiri yang memilah menggunakan waktunya gitu untuk belajar atau untuk apa? Untuk berpesta-pesta gitu yang nggak penting begitu. Itu katanya kan kalau kita punya semua juga, setiap Anda, saya, semua sehari itu dikasih waktu itu, kalau kata itu Elon Musk, 94.600 detik apa 96.400 detik itulah, kira-kira begitu, hitung aja sih, susah hitungnya. Pokoknya sehari itu 94.600 detik, sama yang diberikan kepada Anda, sama diberikan kepada saya, sama, tinggal kita memanfaatkannya untuk apa begitu kan. Nah gitu. Jadi kalau menurut pandangan saya, edukasi di Indonesia itu nggak kalah bagus. Edukasi di Indonesia itu bagus. Masalahnya apa? Tinggal andanya, tinggal kitanya. Kita mau memanfaatkan itu atau enggak gitu. Saya contohkan misalnya begini, kayak pengetahuan tentang lalu lintas juga. Orang semua tahu kok larangan es coret itu larangan berhenti gitu. Kenapa?
Kenapa di Indonesia itu di tol aja orang pada berhenti di ini, naik turunin penumpang di tol gitu? Karena nggak mau aja, orangnya nggak mau gitu loh. Tahu mah tahu, cuman nggak mau gitu, mikirnya pendek. Mikirin amat orang lain, yang penting gue enak gitu kan? Mikirnya gitu kan Anda? Gitu. Jadi bagian itu masalah pengetahuannya sih kita nggak salah gitu. Kalau kata Mas Kasino, yang Dono Kasino Indro DKI gitu, dulu kata Mas Kasino begini, kita di Indonesia itu nggak kekurangan orang pinter, cuman kekurangan orang jujur, begitu. Itu masalahnya. Kemudian kayak Pak Presiden pertama kita, Pak Insinyur Soekarno, beliau bilang apa? Kamu akan menghadapi kondisi jauh lebih sulit daripada zaman saya. Kenapa? Kalau zaman saya tuh berjuang menghadapi penjajah, bule, gitu. Belanda itu kan gampang, kelihatan rambutnya aja beda, kulitnya beda, kita tinggal tembak dor gitu. Kalau kita orang Indonesia, sesama ini musuh kita itu bisa teman kita, saudara kita, bisa musuh dalam artian tidak mendukung untuk apa yang baik loh ya gitu. Bukan musuh dalam hal misalnya berantem, bukan, tapi menentangnya gitu. Itu jadi bisa orang-orang yang dekat. Itu Pak Insinyur Soekarno udah bilang begitu. Masih kurang, kata Jenderal Sudirman. Jenderal Sudirman bilang begini, kata Jenderal Sudirman, jika kamu punya 10 peluru, siapkan 1 peluru aja untuk musuh, 9 lagi untuk teman-teman kamu, orang-orang dekat kamu, para pengkhianat, katanya begitu. Begitu katanya. Coba teman-teman pikirin baik-baik dan komentar di video ini, apakah edukasi di Indonesia itu nggak baik? Menurut saya baik, fasilitasnya banyak gitu. Tinggal kita aja mau atau enggak untuk melaksanakannya itu gitu. Kayak kebanyakan orang bisa ngomong-ngomong omon-omon gitu, kalau kata Pak Presiden Prabowo gitu, itu banyaknya omon-omon, prakteknya kagak. Kayak ini aja, kayak saya ngadain lomba, nanti saya dukung, nanti saya support gitu, ikut lomba kagak gitu, lomba drone ngebantuin kagak, tapi juruh-juruh gitu gayanya gitu. Monggo tuliskan dalam komentar menurut teman-teman gimana. Terima kasih teman-teman, selamat weekend awesome. There's a beauty in the way you're worn, and the sharpness of your thorns, so vibrant in the imperfections. In the pain there's something real, all that anger so concealed. Still you're lost in how to feel, just let me hold that severed world. The pieces feel so cold. All the tears won't bring it back to life, but hate will always grow. There's a beauty in the way you lay, and the way your color fades. You stand out now with your imperfections. Oh, it was never meant to fall apart. It was not supposed to cause us harm. But these days all I do is wonder, is about another we could start again. 'Cause in the pain there's something real, all that anger so concealed. Still you're lost in how to feel, just let me hold. Oh, that severed world.